Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif udah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ila am. Qala wa qala al-Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, berkata siapa Fudail bin Iyad, alimun muallimun yudda'a kabiran fi malakutis sama. Masya Allah. Alimun muallimun, seorang yang alim, muallimun yang mengajarkan ilmu, yudda'a akan dianggap kabiron, besar, agung, fi malakutis sama, oleh para malaikat langit. Masya Allah. Wa qala Sufyan bin Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu, arfa'un nasi 'indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa hum al-anbiya'u wal ulama. Arfa'un nas, manusia yang paling tertinggi, indallahi, di hadapan Allah, manzilatan, kedudukannya adalah man, orang yang kana bainallahi, ada siapa man bainallahi wa baina ibadihi, antara Allah dan antara hamba-hambanya, wahum, mereka adalah al-anbiya wal ulama, para nabi dan para ulama, para nabi dan para ulama. Menurut Sufyan bin Uyainah katakan bahwa para nabi dan para ulama itu adalah mereka manusia yang derajatnya tinggi di mata Allah. Wa qala aidan lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwati wa ma ba'dan nubuwati syai'un afdalu minal ilmi wal fiqhi. Faqila lahu amman hadha, qala anil fuqaha'i kullihim. Lam, tidaklah yu'ta, diberikan siapa ahadun, salah seorang, fid dunya, di dunia, syai'an, akan sesuatu, afdala, yang lebih utama, minan nubuwati, dari derajat kenabian, wa ma ba'dan nubuwati, dan tidak ada ba'dan nubuwati, setelah derajat kenabian, syai'un, sesuatu, afdalu, yang lebih utama, minal ilmi, daripada ilmu, wal fikhi, dan fikih. Faqila lahu, maka ditanya lahu kepada Sufyan bin Uyainah, aman hada, untuk siapakah ini? Qala anil fuqaha'i kullihim, untuk ahli fikih, kullihim, semuanya. Tidak ada derajat yang paling tertinggi yang diberikan kepada seseorang terkecuali derajat kenabian. Dan tidak ada derajat yang paling tertinggi setelah derajat kenabian terkecuali adalah sesuatu yang di dalamnya ada ilmu dan fikih. Untuk siapakah mereka? Jawabannya adalah untuk fuqaha, bermakna al-ulama, untuk para ulama. Tuh, derajat yang paling tinggi setelah derajat kenabian adalah derajatnya para ulama. Wa qala imamuna Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata siapa imamuna, imam kita Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, illam yakunil fuqaha ul amiluna bi ilmihim awliya Allahi falaisa lillahi waliyun. In kalaulah lam, tidak yakun, ada siapa al fuqaha, para ulama, al amilun, yang mengamalkan bi ilmihim, dengan ilmunya,
aulia Allah itu wali-walinya Allah, maka falaisa maka tidak ada lillahi bagi Allah waliun wali. Kalaulah bukan para ulama yang mengamalkan ilmunya adalah seorang wali, maka sesungguhnya tidak ada wali-walinya Allah. Ngerti maksudnya? Kalau para ulama yang mengamalkan ilmu bukan waliullah, artinya mereka itu wali-walinya Allah. Ulama-ulama yang mengamalkan ilmu itu mereka itu wali-walinya Allah. Kekasih-kekasihnya Allah. Jadi nggak usah membayangkan wali-wali Allah itu bisa terbang. Nggak perlu membayangkan wali-wali Allah itu bisa berjalan di atas laut. Wali-wali Allah itu nggak usah dibayangkan jalan kaki dari Indonesia ke Mekah, bukan. Tapi wali-wali Allah itu adalah mereka-mereka yang punya ilmu, dia ulama, mengamalkan ilmunya, mereka adalah wali-walinya Allah. Kalau bukan mereka menjadi wali Allah, mau siapa lagi? Gitu loh maksudnya. Kalau bukan mereka yang jadi wali, kalau bukan mereka yang jadi kekasih-kekasih Allah, wali-walinya Allah, aulia-aulia Allah, siapa lagi? Mau siapa? Kita. Aduh. Ilmu ge tegablek kurang mah. Jauh-jauh ngomongkan ngamalkan ilmu, buku ilmu nage gak tegablek kan. Tegaduh gitu ilmu nage. Nah, ulama-ulama orang bayetan, masya Allah banyak. Kalau bukan mereka yang jadi wali, mau siapa lagi wali-wali Allah? Maka kata Imam Syafi'i, kalau bukan ulama-ulama yang jadi wali, maka pastinya tidak ada wali. Gitu. Wa qala Ibnul Mubarak, la yazalu rajulu aliman ma talabal ilma, fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Qala Ibnul Mubarak, berkata siapa Ibnul Mubarak, la yazalu, tidak berhenti, terus menerus siapa ar-rajulu, seseorang, aliman itu dianggap berilmu, maqalabal ilma, selama talaba mencari siapa ar-rajul al-ilma pada ilmu, seseorang itu tetap akan dianggap berilmu selama dia masih mencari ilmu. Paham? Orang yang alim dianggap alim selama dia masih mencari ilmu. Paham ya? Sebaliknya, faida dhanna, maka jikalau dhanna menganggap siapa si rajul annahu, sesungguhnya rajul teh eta qad sungguh alima, sudah alim, faqad maka sungguh jahilah bodoh teuing saha si rajul. Alhamdulillah abdi mah tos alim. Hidi goblok berarti cete berarti. Kan gitu. Kata Ibnu Mubarak, orang yang berilmu selama dia masih belajar tetap dianggap berilmu. Gak mau belajar ilmu bodoh, apalagi sampai pada akhirnya menganggap dirinya sudah tahu. Alhamdulillah abdi mah tos terang. Jahil. Apa? Jahil. Bodoh. Ya. Kata siapa? Kata Ibnul Mubarak. Makanya santri terus ya belajarnya ya. Terus ya. Sekalipun udah punya suami, udah punya istri, terus ya. Terus. Ustaz, aku kan udah lama pesantren. Terus kalau udah lama pesantren kenapa emang? Ya, seenggak-enggaknya kan kalau aku udah lama pesantren jadi ustaz dong kan. Jadi ustaz dong kan. Astagfirullahaladzim. Sing istighfar. Astagfirullah. Abal baraya
Astaghfirullah minal khotoya. Aku kan udah lama pesantren, tapi setidak-tidaknya aku kan jadi ustadz. Setidak-tidaknya aku jadi ustadz kalau lama-lama pesantren. Bodoh ya. Hai, ulahnya, awas. Santri nggak boleh begitu ya, nggak boleh. Ustadz mah panggilan aja. Orang mau manggil ustadz ke kita silakan, nggak juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, yang penting mah didinya santri sing ngagaduhan ilmu, sing ngebogaan ilmu, punya ilmu, kemudian diamalkan, udah itu aja. Urusan orang manggil kita ustadz, ustadzah, kiai, kiaiyah, itu mah urusan lah nanti. Biarin aja, yang penting mah ilmu diamalin, gak usah ngurus-ngurusin nama kiai, gak usah ngurus-ngurusin nama ustadz, ya. Dan gak usah punya harap-harapan pengen dipanggil ustadz juga, gak usah juga pengen punya harap-harapan pengen dia dipanggil kiai juga, gak usah punya harap-harapan dipanggil bunyai, gak usah harap-harapan begitu. Ilmu diamalkan eta. Nah, anun ya. Qala Waqi'un, ngandika berkata siapa Imam Waqi', la yakunur rajulu aliman hatta yasma'a mimman huwa asannu minhu wa mimman huwa misluhu wa mimman huwa dunahu. La tidaklah yakunu ada siapa ar-rajulu aliman itu alim hatta sampai yasma'a mendengarkan siapa alim mimman kepada orang yang huwa bermulaman tersebut asanu lebih mulia minhu daripadanya alim, daripadanya man. Diulang. La yakunu tidaklah yakunu ada siapa ar-rajulu seseorang aliman itu alim hatta sampai yasma'a mendengar siapa ar-rajul mimman terhadap orang yang huwa bermulaman asanu itu lebih mulia minhu daripada ar-rajul. Wa mimman dan pada man orang yang huwa bermulaman misluhu sepadannya rajul. Wa mimman dan kepada man orang yang huwa bermulaman itu dunahu di bawahnya rajul. Seorang tidak akan dianggap alim kalau dia tidak pernah mendengarkan atau tidak pernah menghormati orang yang lebih mulia darinya. Diulang. Orang tidak akan pernah dianggap alim atau tidaklah dianggap alim seseorang yang tidak memuliakan, tidak menghormati orang yang lebih tinggi ilmunya dari dia. Misal, ada seorang kiai dan kiai ini punya santri. Santrinya alim betul, alim banget. Segala macam ilmu, bahkan sudah menguasai 12 fan kurang lebih. Pandai, sangat pandai. Tapi ternyata ada bahasa yang muncul dalam dirinya, bahkan di depan banyak umum ngomong begini. Saya itu sebenarnya lebih hebat daripada guru saya. Awas. Maka kealimannya jatuh. Kealimannya apa? Jatuh. Satu. Orang tidak dianggap alim ketika ia merasa hebat daripada gurunya. Orang tidak dianggap alim ketika ia tidak mau menghormati, tidak mau memuliakan orang yang lebih tinggi darinya, dan tidak mau menghormati orang yang sepadannya. Nah, dengan kawan, dengan teman, dengan sejawat. Kalau tidak mau menghormati, tidak dianggap berilmu. Wa miman dunahu dan tidak mau menghormati orang yang lebih rendah di bawahnya, punya adik kelas gak dihormatin, punya adik kelas gak dimuliakan. Nah, ini ciri-ciri tidak berilmu. Gitu ya. Kata siapa? Kata Imam Waqi'.
Wa qala Sufyan Tsauri, berkata siapa? Sufyan Tsauri radhiyallahu taala anhu, al ajaibu ammatun wa fi akhir zamani a'am. Keajaiban itu ammatun, tersebar luas. Wa fi akhir zaman, dan di akhir zaman, a'ammu, lebih tersebar. Boleh makna ajaib ini dimaknakan aneh. Jadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan bahwa sebenarnya keanehan-keanehan itu sudah mulai merebak di mana-mana. Dan yang lebih parahnya lagi adalah nanti di akhir zaman ada hal yang lebih parah lagi anehnya itu. Oh, boleh. Ya, buat fakta isrun au salasun. Nah. Makhluk kullun wala yabqa min asmi sya'ri. Ya, gitu. Sampai mana saya bilang? Aneh. Keanehan itu sudah merebak luas. Mana satu keanehan? Dan keanehan itu sebenarnya sudah diprediksi oleh baginda Nabi. Di akhir zaman ada tuan-tuan yang lahir dari budaknya. Ada tuan-tuan yang lahir dari budaknya. Itu kata Nabi. Ngerti maksudnya? Ada tuan yang lahir dari budaknya. Mana? Anak durhaka kepada kedua orang tua. Kemarin baru saja. Bukan kemarin, tadi malam. Saya buka Itiktok, ya kan? Iya, saya buka Tiktok. Ketika buka Tiktok, ada kasus. Kasus apa? Pembunuhan seorang anak terhadap ibunya. Wah. Akhir zaman. Dan di akhir zaman, nih katanya, kata siapa? Kata Sufyan Ats-Tsauri, di akhir zaman a'ammu, lebih banyak lagi nanti di akhir zaman. Entah zamannya siapa. Dan hari ini sudah banyak keanehan-keanehan kan? Coba lihat. Ada seorang anak minta motor ke ibunya. Aing mat. Gusul ka kulot temere-mere motor wae. Capek aing teh, aing belajar, aing berangkat sekolah ke Lempang wae. Capek aing. Saha nu eta sia Lempang pan dibere duit kanggo mae pangkot pan beuneuh. Oh, segala macam dilempar, gubrak. Santri nggak boleh gitu ya. Ya. Santri nggak boleh gitu ya. Nih, bentar lagi kan mau lebaran. Bentar lagi mau lebaran nih. Kalau nggak beli baju baru, marah. Mau marah. Kalau kau marah di hadapan orang tua kamu, dasar emang tuan-tuan yang lahir dari budak. Beli baju baru tuh, teman-teman mah bajunya baru-baru, aku mah nggak punya baju baru. Teman-teman mah lebaran bawa baju baru, aku mah enggak. Mama jahat. Ya, mama jahat, lu yang jahat. Jalis. Marah-marah nanti sama Maya, nggak boleh ya.
Lihat kondisi orang tua. Kalau kiranya dikasih, diterima. Kalau kiranya enggak, yuk jangan maksa. Udah ya, udah. Saya pun ditawarin sama istri. Ya karena saya udah nggak punya orang tua. Jadi yang nawarin istri saya. Itu. Abi nggak beli baju baru buat nanti lebaran. Saya jawabannya apa? Nih, selama memang baju Abi masih layak untuk dipakai. Lebaran itu bukan baju baru, tapi imannya yang diperbaharui. Hatinya yang diperbaharui. Soklah, buat Abi mah nggak usah mikir-mikirin baju. Sok pikirin Yusuf aja. Dah Yusuf anak, ya kan? Orang tua mikirin anak. Kadang pernah nggak kamu lihat orang tua kamu nggak beli baju, tapi kamu nggak dibeliin baju? Iya. Orang tua kamu nggak beli baju baru, enggak, tapi mikirin apa? Mikirin anak-anaknya. Dan kalian sebagai anak itu tidak pantas pada akhirnya maksa-maksa orang tua biar beli baju baru buat lebaran. Dan titip juga nggak perlu kemudian pakai model-model yang pada akhirnya orang tua kamu nggak sanggup untuk membeli baju itu. Modelnya misalnya apa, lalat ID. Misalnya ada apa, nyebut merek kan nggak boleh ya. Lalat ID. Harganya berapa? 1.500.000. Itu bentuknya apa? Kaos dalam, kaos cangklek. Harga 1.500.000. Kiranya orang tua nggak bisa beli, jangan paksain ya. Pokoknya nggak mau mama. Temen aku aja punya, masa aku nggak punya? Temen aja punya RBNI. Nggak boleh menyebut merek kan? Temen aku aja punya RBNI, masa aku nggak punya? Mama jahat, nggak pernah beli aku baju-baju yang bermerek. Belilah mah. Awas anak lah gitu. Jijik dengernya gitu. Ya kalau kamu masih kecil ya kayak adeknya Hasna. Siapa namanya? Deci. Nah, si Deci ngambek marah nggak apa-apa, dan masih bocah. Yusuf ambek marah wajar, masih bocah kene, teka ngerti. Macem-macem ini masih aram bekene kakolot. Hello, otakmu di mana, brother sister? Deci nggak apa-apa, Yusuf silakan, nggak masalah. Haikal mesumbak ambekan, Tuhil biarin nggak apa-apa. Sahilanya yang umbak ambekan, tewajar. Nyotak di mana Sahila ya? Ingiliwan jeung si Haikal. Kata Haikal, mama beli baju ini, Sahila datang. Iya mah. Ya, awas. Wanawa ibu. Tahu Naib? Tahu Naib? Naib itu yang suka nikahin orang. Naib dari KUA. Namanya Naib. Nggak tahu. Kawin makanya bertahu. Wanawa ibu dan bencana. Wanawa ibu dan bencana. Tomatun itu tomat. Bencana itu tomatun itu banyak ya. Wafi amridin atomu.
dan di dalam perkara agama atamu lebih banyak, ya kan? Naudzubillah summa naudzubillah. Doakan bersama mudah-mudahan pondok kita mah terjaga dari fitnah ya, mudah-mudahan. Kenapa? Karena hari ini fitnah itu sudah dari kalangan-kalangan kiai. Iya toh? Fitnahnya sudah mulai merebak di kalangan-kalangan pimpinan-pimpinan pondok. Naudzubillah subhanahu naudzubillah. Mudah-mudahan pondok kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan niat awal, yantafi kullu ummatin. Bisa diambil manfaat oleh setiap umat. Diambil din untuk perkara-perkara agama. Itu niat awalnya dan mudah-mudahan dari mulai niat awal sampai kemudian terus ila yaumil qiyamah pondok ini terus perkara agama lagi ya. Bermanfaat bagi siapapun, itu tujuannya. Ya itu bencana-bencana di dalam perkara agama itu sudah merebak, sudah banyak. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya Allah. Makanya kudu hati-hati ya. Wal masaibu azimatun, dan musibah itu besar. Tapi wa mautul ulama'i a'dhamu, dan wafatnya seorang ulama itu lebih besar. Musibah memang ada, tapi ada musibah yang paling berat adalah musibah wafatnya seorang ulama. Masya Allah. Wa innal alima hayatuhu rahmatun lil ummati. Masya Allah. Wa mautuhu fil islami salmatun. La ilaha illallah. Mantap ya. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang alim, hayatu bermula hidupnya orang alim, rahmatun itu rahmat lil ummati untuk umat. Wa mautuhu, dan bermula wafatnya orang alim fil islami di dalam agama, salmatun itu bencana. Hidupnya seorang alim itu rahmat bagi setiap umat. Wafatnya seorang alim itu bencana bagi setiap umat. Ya kan? Mudah-mudahan guru-guru kita hari ini yang masih hidup, yang masih jumeneng, mudah-mudahan mereka semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan terus diberikan istiqomah di dalam perjuangannya menegakkan kalimat Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa fi sahihaini an Abdullah bin Amr bin al-As, dan di dalam hadis sahihaini Bukhari Muslim, an Abdullah, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, siapa Amr bin As, sami'tu mendengar siapa aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, siapa baginda Nabi Muhammad, innallaha la yaqbidul ilma, inna sesungguhnya Allah itulah tidaklah yaqbidu mengangkat, menggenggam, mengangkat al ilma ilmu intizaan dengan mencabutnya. Yantazi'u mencabut siapa Allahu ilmu minan nasi dari manusia. Diulang, sesungguhnya Allah la tidak layak bidu mengangkat, menghilangkan al ilmu intizaan halnya dengan mencabut, yantazi'u yang mana mencabut siapa Allah Ta'ala pada ilmu minan nasi dari manusia. Tidaklah Allah mencabut ilmu itu dengan mencabut ilmunya dari manusia. Ya, bukan ilmunya yang cabutin sama Allah. Tapi yang ngerinya apa?
Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Walakin akan tetapi yaqbidu, menghilangkan atau mencabut siapa Allah Ta'ala al ilma pada ilmu itu dengan apa? Biqabdil ulama'i, dengan mencabut atau menghilangkan para ulama, diwafatkan para ulama. Jadi bukan ilmunya dicabut satu-satu, tapi apa? Tapi ulamanya dicabut satu. Yang ngerinya lagi apa? Hatta idza lam yabqa, hatta sehingga idza jika lam tidaklah yabqa tersisa. Alimun seorang alim pun, maka ittakhadhan nasu, ittakhadhan nasa ru'asa juhala. Ittakhadha menjadikan siapa Allah Ta'ala an-nasa terhadap manusia ru'asa pimpinan atau pemimpin-pemimpin juhala yang bodoh. Fasa'alu kemudian bertanya siapa? Umat. Fa'aftau kemudian memberi fatwa siapa? Ru'asa juhala bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Fadallu kemudian menjadi sesat siapa? Umat. Wa adallu dan menyesatkan siapa? Ru'asa juhala. Yang ngerinya adalah kalau ternyata di muka bumi ini sudah lagi tidak ada tersisa satu alim pun, maka Allah akan memperbanyak pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang nanti pemimpin itu ketika ditanya mereka akan berfatwa, tapi berfatwa tanpa menggunakan ilmu. Pada akhirnya umat banyak yang sesat karena pemimpinnya menyesatkan. Faslun. Jami'u ma dzukira min fadlil ilmi wa ahlihi innama huwa fi haqqil ulama'il 'amilina bi ilmihim al-abrari al-muttaqina alladhina qasadu bihi wajhallahil karim wa zulfa ladaihi bi jannatin na'im. La man qasada bi aghradan dunyawiyatan min jahin aw malin aw mukasaratin fil atba'i wat talamid. Jami'u bermula semua, ma apapun dzukira yang disebutkan, min daripada fadli keutamaan al-ilmi ilmu wa ahlihi dan ahli ilmu. Innama sesungguhnya huwa ma dzukira, apapun yang telah disebutkan itu fi haqqil ulama. Innama sesungguhnya huwa bermula huwa ma dzukira min fadlil ilmi wa ahlihi, itu fi haqqil ulama, itu teruntuk fi haqqil ulama, untuk al ulama'il amilin, ulama-ulama yang al amilin mempraktekkan bi ilmihim ilmu mereka. Al abrori yang tulus ikhlas, al muttaqin yang bertakwa, alladzina yang mana mereka qasadu bermaksud bihi dengan ilmu, wajhallahil karim semata Allah al karim yang maha mulia. Wa zulfa ladaihi dan keindahan, kenikmatan ladaihi di hadapan Allah, bi jannatin na'im dengan surga yang begitu nikmat.
Tadi sebelumnya kita sebutkan ulama. Ya. Ulama yang seperti apa yang dimaksud oleh Allah itu? Ulama yang mana yang diinginkan? Mereka adalah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, yang tulus hatinya, mengajarkan ilmu itu karena Allah semata. Tidak ada sedikit pun niat-niat duniawi dan sebagainya. Makanya ada bahasa apa? Laman qasoda, bukan man orang, qasoda yang bermaksud bihi dengan ilmu, amradad dunyawiyatan, tujuan duniawiyah. Oh, kalau nanti satria jadi seorang ulama, satria mengatakan dalam hatinya, lumayan loba amplopna. Wah, awas. Kalau satria jadi ulama, hati-hati, menjadi ulama pan kurang bakal tenar. Awas, hati-hati. Agrodon dunyawiyatan. Menjagin dari sisi apa? Menjagin dari sisi kedudukan. Kan punya posisi tinggi, jadi ulama Mas Satya kan? Posisinya tinggi. Tapi awas, hati-hati dengan tujuan-tujuan yang salah pada malin atau harta atau mukasaratin, ya. Mukasiratin atau memperbanyak fil atba'i dalam pengikut biar banyak follower. Semakin banyak follower, semakin banyak pengikutku. Semakin banyak pengikutku, semakin besarlah namaku. Awas, hati-hati. Watalamid dan memperbanyak murid. Bukan untuk mereka-mereka. Ulama yang dapat kemuliaan adalah ulama yang tulus hatinya karena Allah. Tidak ada urusan memperbanyak murid, tidak ada urusan untuk memperbanyak pengikut. Ngajar baik. Terus mau berapa muridnya? Mau 5, mau 2, mau 10, nya 10, mau sabaraha baik sabudo. Yang penting mengajar tah ulama nukos gitu. Nah, bakal dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala. Faqad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam talabal ilma liyujariya bil ulama'a aw yumariya bil fuqaha aw yasrifa bi wujuhan nasi adkhalahu Allahu fir. Faqad maka sungguh ruwiya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa tolaba mencari siapa man al ilma ilmu liujaria agar mengungguli siapa man bi dengan ilmu al ulama pada ulama yang lain. Man barang siapa tolaba mencari siapa man al ilma pada ilmu liujaria untuk yujaria mengungguli siapa man bi dengan ilmu tersebut al ulama pada ilmu yang lain. Tuh, awas. Cari ilmu buat apa? Biar aku bisa mengungguli ulama-ulama yang lain dong. Awas. Au yumaria bil fuqaha, atau yumaria mampu berdebat siapa man bi dengan ilmu tersebut al fuqaha pada ahli fikih. Biar pintar debat. Awas. Au yasrifa bi wujuhan nasi, atau yasrifa menarik, au yasrifa atau menarik siapa bi dengan ilmu pada wujuhana si wajah-wajah manusia, biar orang-orang itu tertarik padaku. Ketika aku punya ilmu, orang-orang itu tertarik padaku. Apa kata Nabi? Adkhalahu memasukkan pada man siapa Allah Ta'ala finari dalam api neraka. Di mana katanya? Neraka. Aduh, Zir. Di mana katanya? Di mana?
neraka. Masya Allahnya. Rawahu Turmudi, meriwayatkan hadis tersebut siapa? Al-Imam Turmudi. Wa anhu, dan dari Imam Turmudi. Wa anhu, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bi wajhullahi ta'ala ya la yata'allamu illa liyusiba bi aradun minad dunya lam yajid arafal jannati. Aduh, ya Allah. Tadi gitu ya. Man, barang siapa ta'allama, yang mempelajari, siapa man ilman, pada ilmu yang seharusnya, mimma, dari ma, sesuatu, yubtago, yang seyogianya, apa mabi, dengan ilmu tersebut, wajullahi ta'ala, hanya Allah semata. Barang siapa yang mencari ilmu yang mana seharusnya ilmu itu diperuntukkan karena Allah, malah ieu mah la yata'allamu, tidaklah yata'allamu, mempelajari siapa siman pada ilmu, ila, terkecuali liyusiba, agar datang atau agar mendapatkan, liyusiba, agar mendapatkan siapa mandi dengan ilmu tersebut, aradon, tujuan minat dunia, daripada dunia. Dari mana? Pangkat, jabatan, duit, kemasyhuran, yang seharusnya karena Allah, tapi ternyata ditujukannya untuk mendapatkan tujuan dunia. Maka apa kata Nabi? Lam yajid, maka tidaklah yajid, menemukan siapa siman, arfal jannati wa wamian surga. Wangi surga naga dengambe, berarti abus nage mual meureun. Hanya kalau belajar niatnya apa? Allah semata. Ya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama, barang siapa ta'allama, pelajari siapa man ilman, pada ilmu ligharillah, karena selain Allah, atau arada menginginkan siapa man bihi, dengan ilmu tersebut, ghair wajillahi, selain arah Allah ta'ala, fayatabawa, maka persiapkanlah apa tempat duduknya, minan nari, dari api neraka. Orang yang belajar ilmu tapi niatnya bukan karena Allah, maka tempat duduknya api neraka. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yutabil alimi yaumal qiyamati, yuta akan didatangkan bil alimi, pada seorang alim, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fayulqa finnari, maka dilemparkan siapa alim finnari, dia dalam api neraka. Fatan daliqa, kemudian keluarlah apa? Akbabu, isi perutnya. Yuta didatangkan bil alimi, pada seorang alim, yaumul qiyamati, di hari kiamat, fayulqa, maka dilemparkan siapa al alim finnari, dalam api neraka. Fatan daliqa, kemudian keluarlah apa? Akbabu, isi perutnya. Nanti di yaumul kiamat ada orang alim yang kemudian dia dilemparkan di api neraka. Kemudian pada akhirnya perutnya dibuka, keluarlah semua isi perutnya. Fayaduru biha, kemudian berputar-putar siapa alim, dia di hadapan akbabuhu. Nih, jadi isi perutnya keluar. Kemudian setelah itu si alim ini muter-muterin apa? Muter-muterin isi perutnya, muter-muter begitu. Karena sebagaimana yadurul himaru, sebagaimana yaduru berputar-putar siapa al-himar, siapa yaduru berputar-putar apa? Al-himar, badai, birroha, pada gandum tengah.
Keledai itu muter-muter tengah-tengahnya. Nah, orang alim ini nanti di tengah-tengahnya itu usus, jantung, isi perutnya aja keluar semua tuh. Nanti muter-muter dia begitu tuh. Maka pada akhirnya apa? Fayadhifu, maka mengelilingi siapa ahlun nar, ahli neraka. Datang ahli-ahli neraka tuh ke orang alim ini. Fayaqulun, kemudian bertanya siapa ahlun nar, malaka. Apa yang terjadi laka pada dirimu? Malaka. Malaka, selat dong, selat malaka. Malaka, apa yang terjadi pada dirimu, wahai saudara? Fayaqulu, maka menjawab siapa alim ini, apa kata si alim? Kuntu amiron bil khairi wala atihi. Kuntu, ada siapa aku amiron, memerintahkan bil khairi akan kebaikan, tapi la atihi, tidaklah hati melakukan siapa aku kebaikan tersebut. Wa anha, dan aku melarang anisari, dari keburukan, tapi atihi, aku mendatangi keburukan itu. Halo. Ya. Itu kejadiannya nanti di yaumul kiamah bagi orang-orang yang alim, tidak melakukan ilmunya, tidak mempraktikkan ilmunya. Seperti nanti keluarlah isi perutnya, kemudian dia mengelilingi isi perutnya tersebut. Ketika ditanya, kenapa saudara, saya suka merintah kebaikan tapi aku tidak melakukan kebaikan itu, suka melarang orang untuk melakukan yang buruk tapi aku melakukan hal yang buruk. Wa an Bishrin radhiyallahu ta'ala anhu, auhallahu ta'ala ila Daud alaihi salam, mewahyukan siapa Allah ta'ala ila Daud, kepada Nabi Daud alaihi salam, la taj'al baini wa bainaka aliman maftunan fayub'iduka takabburuhu an mahabbati ulaika qutta'ut tariqi ala ibadi. La taj'al, janganlah taj'al kau jadikan baini, antara diriku, wa bainaka, dan di antara dirimu, aliman, seorang alim, maftunan, yang selalu menyebar fitnah, yang mana fayub'idu, menjauhkankah terhadap dirimu apa? Takabburuhu, kesombongannya, aliman maftunan, an mahabbati, dari kecintaanku terhadapmu. Ulaika qutta'ut tariq, ulaika bermula mereka adalah qutta'ut tariqi, mereka adalah pembegal kebenaran, ala ibadi, di hadapan hamba-hambaku. Allah itu sangat mengkhawatirkan kita kalau kita mendapatkan orang yang alim, tapi orang alim ini penyebar fitnah, yang pada akhirnya alim ini karena kesombongannya bukan menambahkan rasa cinta kita terhadap Allah, justru malah menambah jauhnya kita daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kata Allah kepada Nabi Daud, mereka adalah pembegal jalan kebenaran atas hamba-hambaku yang tadinya mau melakukan kebaikan, ya, belajar untuk santai.
poles lulus hate datang ayah ulama jolen nang leleskeun hate tapi neuraskeun ayah mah akhirna muridna sarua sok ngafitnah batur bae sebab guru ge osok ngafitnah batur bae. Dah, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita ditemukan dengan ulama-ulama yang pada akhirnya mendekatkan kita kepada Allah. Amin ya rabbal. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata siapa? Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, innama yata'allam. Nah. Innama yuta'allamul ilmu. Lihat ini kemana ini? Kalau dibaca ya ta'allam, kalau kita baca ya ta'allam, kita mankan saja ya. Kalau kita baca ya ta'allam, kita mankan saja. Diulang. Innama ya ta'allamul ilma, sesungguhnya ya ta'allamu, mempelajari siapa siman al ilma pada ilmu, lihat taqiyya, agar bertakwa siapa man bihi dengannya ilmu Allah kepada Allah. Wa innama faddala ala ghairihi, dan sesungguhnya faddala telah memberi keutamaan siapa Allah Ta'ala ala di atas ghairihi, selain daripada ilmu. Li'annahu, karena sesungguhnya hu ilmu itu yattaqi, bertakwa siapa man bihi dengannya ilmu Allah kepada Allah Ta'ala. Ilmu itu kalau dipelajari dengan baik, maka ilmu akan menjadi jembatan kita bertakwa kepada Allah. Dan Allah memberikan keutamaan pada ilmu karena memang ilmu adalah satu-satunya jalan yang bisa menghantarkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Tapi yang terpenting adalah niat kita dalam mencari ilmu itu jangan salah. Kenapa? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, fa in ikhtalla hadal qasdu, maka jikalah keliru apa hadal qasdu, niat ini, wa fasadat, dan hancur apa niyatu talibihi, niat pencari ilmu. Fa in ikhtalla, maka jika keliru apa hadal qasdu, tujuan ini, wa fasadat, dan hancur apa niyatu niyat talibihi, pencari ilmu, bi an yastashira, dengan sekiranya yastashira, merasa, bihi, dengannya ilmu, bi an yastashira, dengan adanya, dengan sekiranya yastashira, merasa siapa man bihi dengan ilmu, at-tawassula, akan sampainya, ila munalin dunyawiyin, pada tujuan-tujuan duniawi, min malin, daripada malin harta, au jahin, atau kedudukan, maka faqad batola, maka sungguh batola, rusak apa ajruhu, pahalanya man, wa habita, dan hilang, rontok apa amaluhu, amal-amalnya, jadi sia-sia. Wa khasara khusranan mubinan, dan rugi siapa man, halnya khusranan mubinan, dengan kerugian yang sangat nyata.
Ilmu memang bisa mengantarkan kita terhadap ketakwaan. Dan Allah memang memuliakan ilmu itu karena ilmu adalah jalan untuk menuju ketakwaan. Itu pun kalau tidak keliru apanya niatnya. Tapi kalau keliru pada akhirnya niat mencari ilmu itu, dan pada akhirnya fasadat, hancur niat-niat para pencari ilmunya, dengan kemudian para pencari ilmu merasa bahwa dengan adanya ilmu at-tawassul akan sampainya pada tujuan-tujuan duniawi, diantaranya punya harta banyak, punya kedudukan tinggi. Maka ketika seorang manusia, para pelajar, santri yang pada akhirnya niatnya seperti itu, faqad batala ajruhu, maka santri itu pahalanya hilang, wa habita amaluhu, dan apa yang dikerjakannya akan sia-sia, wa khasara khusranan mubina, dan ia akan mendapatkan kerugian yang sangat nyata nanti di akhir kelak. Wa qala al-Fudailu ibnu Iyad, dan berkata siapa Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu, balaghani annal fisqata minal ulama'i wa min hamalatil qur'ani yubda'u bihim yaumal qiyamati qabla abdatil awsan. Balagha telah sampai ini kepadaku apa? Annal fisqata, sesungguhnya orang-orang fasik, minal ulama, dari golongan ulama, wa min hamalatil Quran, dan dari golongan hamalatil Quran, para penghafal Al-Quran. Yubdahu, akan didahului, bihim, pada mereka, yaumal qiyamati, di hari kiamat, qabla, sebelum, abdatil awsan, para penyembah berhala. Ulama yang fasik, para penghafal Al-Quran yang fasik, sombong dengan hafalannya, para ulama sombong dengan keilmuannya, maka mereka akan pertama kali didahulukan dalam perhisaban sebelum para penyembah berhala itu dihisab. Pertama, wa qala al-Hasan al-Basri, dan berkata siapa Imam Hasan al-Basri, uqubatul ilmi mautul qalbi. Faqila lahu ma mautul qalbi, qala talabud dunya. Salah ini, talabud dina, ya ganti, kebalik, talabud dunya bi amalil akhirat. Kata Imam Hasan al-Basri, uqubatul ilmi, siksaannya ilmu itu mautul qalbi, matinya hati. Faqila, maka ditanya lalu kepada Imam Hasan Basri, ma mautul qalbi, itu apa mautul qalbi, bermula matinya hati? Qala, berkata siapa Imam Hasan al-Basri, talabud dunya, itu mencari dunia, bi amalil akhirah, dengan amal akhirat. Terlihat akhirat tapi tujuannya dunia. Maka itu termasuk apa? Salah satu siksaan ilmu. Dan siksanya ilmu itu apa? Matinya hati. Lo matinya hati seperti apa? Matinya hati adalah ketika ilmu itu ditujukan untuk perkara-perkara dunia. Terlihat seperti akhirat, tapi ternyata tujuannya adalah dunia. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Al-babu tsani fi adabil muta'allimi fi nafsihi, bab yang kedua mempelajari tentang adab-adab seorang santri untuk dirinya sendiri. Wallahu
a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.